Salam, jumpa lagi bersama dengan saya. Saya mengajak kita sekalian untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca, merenungkan, mempelajari firman-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan memimpin kami, sehingga kami dapat memahami dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita saat ini bicara tentang etos kerja atau etos pelayanan. Satu bagian firman Tuhan yang tidak asing lagi, saya bacakan dari Lukas pasal 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian pembacaan Alkitab. Nah, saudara, tentu tema ini adalah tema yang sangat penting berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Saudara, ada kelompok yang menjadikan pekerjaan menjadi tujuan hidupnya. Ada orang yang menghalalkan segala cara, yang penting dapat pekerjaan, kemudian mendapat hasil, ya tentu itu melanggar etos kerja. Ada orang bekerja, tapi motivasinya untuk menyenangkan atau memuaskan keinginan pribadinya. Nah, ini pun tentu tidak sesuai dengan etos kerja Kristen. Maka melalui tema ini, pertama-tama yang perlu kita pahami bahwa bekerja adalah mandat dari Allah. Nah, ini yang pertama. Bekerja adalah mandat dari Allah. Allah kita adalah Allah pekerja. Dialah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Ketika kita membaca kitab Kejadian, maka pasal 1 ayat 1 langsung dimulai dengan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian ayat-ayat selanjutnya mengisahkan atau menceritakan tentang kronologi penciptaan selama 6 hari. Dia mengerjakan semuanya secara teratur dan sempurna. Mulai dari hari pertama sampai dengan hari ke-6 di dalam penciptaan. Ketika Allah menciptakan manusia, manusia diberikan mandat kerja untuk mengelola, untuk mengusahai atau mengusahakan segala ciptaan yang lain. Ya. Manusia mendapatkan mandat khusus. Kenapa? Karena memang satu-satunya ciptaan yang diciptakan menurut gambar Allah hanya manusia. Kejadian 1:26 mencatat bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dengan kata lain, bahwa bekerja itu ya sebenarnya sama dengan melayani. Itu sebabnya tadi saya katakan etos kerja atau etos pelayanan. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa bekerja itu merupakan hak istimewa yang Tuhan berikan. Sebuah kepercayaan yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu memang sejak awal, sejak penciptaan. Tetapi tidak berhenti pada masa perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru juga Yesus menyatakan kepada murid-muridnya supaya tetap bekerja. Yesus berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Yohanes 9 ayat 4. Artinya, selama masih ada kesempatan, selama kita hidup, kita harus bekerja. Tapi terutama bekerja sesuai dengan mandat Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan aturan ataupun kehendak Tuhan.
Jadi kita harus mengerjakan apa yang Tuhan mandatkan. Nah, ini yang pertama yang harus kita pahami. Nah, yang kedua, ini bicara tentang karakter pekerja. Saudara, sejak awal, bekerja tidak dimaksudkan sebagai satu hukuman, ya. Jadi bekerja itu bukan satu beban yang disengaja untuk memberatkan, membebani manusia. Bekerja itu bukan sesuatu yang menakutkan, ya. Tetapi bekerja itu haruslah sebenarnya merupakan satu kesukaan, ya. Karena bekerja adalah kepercayaan. Tetapi saudara-saudara, ketika manusia sudah berdosa, sudah jatuh ke dalam dosa, bekerja itu bukan lagi menjadi satu kesukaan, tapi sudah menjadi satu beban yang berat. Maka dikatakan bekerja harus berpeluh, harus berkeringat, bersusah payah supaya bisa mendapatkan hasil. Karena setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, tanah sudah dikutuk. Nah, itu bisa kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 17. Maka kamu harus mengusahakan tanah ini. Kamu harus bekerja tetapi dengan berpeluh, dengan bersusah payah. Jadi, saudara, karakter pekerja seperti apa yang Tuhan mau? Jikalau kita mempelajari sungguh-sungguh, tadi juga kita baca dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42, maka kita dapat melihat perbandingan antara Marta dan Maria. Marta dikatakan sibuk sekali melayani tetapi dia banyak khawatir. Sibuk melayani tetapi kok susah gitu ya, mengeluh, bahkan marah. Sampai menuding Yesus tidak peduli kepadanya. Setelah itu, dia berani memerintah Yesus agar menyuruh Maria membantu dia. Dia berkata kepada Yesus, suruhlah dia bantu aku. Nah, ini adalah sikap arogansi dan merasa dirinya lebih penting dari yang lain. Tapi sayang sekali bahwa dia kehilangan yang terpenting, yaitu relasi dengan Tuhan. Jadi, karakter seperti apa yang Tuhan cari? Tentu karakter yang rendah hati. Karakter pekerja yang tulus, tidak neko-neko. Ya. Bagaimana seseorang bisa rendah hati? Maka dia harus terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itulah sikap Maria. Dikatakan bahwa Maria ketika Yesus datang, maka ia duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Maria menunjukkan ketulusan dan kerendahan hatinya, sehingga dia bisa menikmati persekutuan pribadi dengan Tuhan. Maria mengalami sukacita karena dia sudah memilih bagian yang terbaik. Bagian yang terbaik adalah satu persekutuan yang intim dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, itu yang terbaik daripada segala sesuatu. Maria mempergunakan kesempatan waktu berjumpa dengan Tuhan Yesus sebagai satu waktu yang berkualitas. Orang sebut sekarang ini istilah quality time. Jadi kita tidak hanya mencari atau mempergunakan kesempatan quality time dengan anggota keluarga kita, tapi terlebih pertama-tama dengan Tuhan. Mari kita bekerja atau kita melayani dengan tulus dan rendah hati. Itu karakter yang dicari Tuhan. Tulus berarti benar-benar keluar dari hati yang suci, ikhlas di dalam bekerja. Tidak berpura-pura, itu tulus. Rendah hati berarti tidak menganggap diri lebih tinggi atau tidak merendahkan orang lain. Melainkan mampu menempatkan diri dengan tepat dimanapun dia berada, dimanapun dia bekerja. Dia mampu menempatkan diri karena dia rendah hati. Yesus Kristus tentu itu menjadi teladan utama bagi kita dalam ketulusan, dalam kerendahan hati. Dalam kerendahannya dia taat sampai mati ya, sebagai hamba yang rela mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan manusia berdosa, bukan untuk kepentingan pribadinya. Jadi karakter pekerja yang memang tulus, karakter yang rendah hati, karakter yang rela berkorban. Nah, inilah yang Tuhan cari. Yang rela berkorban demi kepentingan orang lain. Dan yang terakhir, apa tujuan bekerja? Tujuan bekerja, saudara-saudara, bukanlah semata-mata supaya saya dapat penghasilan, dapat berkat. Nah, itu kan sesuatu yang sementara ya.
Tapi tujuan utama kita bekerja, sekali lagi bukan semata-mata saya bekerja untuk makan, supaya saya dapat makan. Kita perlu makan supaya dapat bekerja, iya. Tapi kita bekerja terutama adalah supaya sang pemberi mandat, yaitu Tuhan itu disenangkan, Tuhan dimuliakan. Sehingga kalau kita mengingat atau membaca Kolose 3:23-24 menyatakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi, saudara, sebagai orang Kristen, mari kita bekerja, tapi motivasinya harus benar. Bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita menyadari bahwa kita ini adalah hamba, dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Jadi motivasi kita bukan semata-mata upah. Bukan upah. Karena upah itu Tuhan yang menentukan. Yesus menegur Marta karena apa? Karena motivasinya belum murni. Belum tulus. Ya, belum tulus ya. Sama dengan belum lulus ya. Dia masih berpusat kepada pengakuan akan prestasi kerjanya. Lalu dia membandingkan dengan Maria, membandingkan dengan orang lain. Ya. Marta memang memiliki skill yang bagus. Dia punya keterampilan untuk bekerja, untuk melayani. Tetapi hatinya perlu dimurnikan supaya dipenuhi oleh kasih yang suci. Saudara-saudara, makanan memang penting. Materi itu penting. Segala kebutuhan-kebutuhan kita di dalam dunia ini penting. Tapi jangan lupa manusia hidup bukan dari roti saja. Prinsipnya bahwa apa yang kita lakukan bersama dengan Kristus, itu jauh lebih penting daripada apa yang kita lakukan bagi Kristus. Sekali lagi, apa yang kita lakukan bersama dengan Kristus, itu jauh lebih penting daripada apa yang kita lakukan bagi Kristus. Ya. Kita ingat firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 5 berkata, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maria memilih bagian yang terbaik, yang tidak dapat diambil daripadanya. Itulah firman Tuhan yang mengikatkan kita dengan Tuhan. Firman Tuhan merekatkan kita dengan Tuhan. Firman Tuhan meneguhkan iman kita. Firman Tuhan menuntun kita kepada kepastian keselamatan. Nah, saudara-saudara, Allah kita, sekali lagi adalah Allah pekerja. Ini merupakan kesimpulan. Dia menciptakan kita. Dia menciptakan segala sesuatu secara teratur. Maka bekerja adalah tugas yang mulia. Amin ya. Bekerja merupakan kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan. Sama konsepnya dengan pelayanan. Bekerja yaitu melayani. Oleh karena itu, mari kita bekerja atau melayani dengan tulus dan rendah hati. Dengan kerelaan berkorban, melayani dalam ketaatan dan kesetiaan. Tujuannya supaya Tuhan dimuliakan. Ketika kita melakukan semua tugas kita dengan baik, maka kita pasti diberkati Tuhan. Kita pasti akan menikmati kebahagiaan. Kita akan disebut sebagai hamba yang baik dan setia. Dan kita mendapatkan apresiasi, jamuan bersama-sama dengan Sang Tuhan. Menikmati sukacita bersama dengan Tuhan. Jadi mari kita perhatikan bagian firman Tuhan hari ini. Menolong kita bagaimana kita memiliki etos kerja atau pelayanan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat melakukan tugas tanggung jawab kami, pekerjaan ataupun pelayanan kami dengan ketaatan, dengan motivasi yang benar supaya Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.